Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arham Amiruddin pada channel Tuan Guru Opa. Silakan menyimak video berikut ini dalam rangka persiapan pendaftaran P3K dan ASN. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan share agar saya bisa membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, kita langsung saja. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang mana seleksi guru ASN dan P3K di tahun 2021. Ya, jadi tahun ini pemerintah dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan seleksi ASN dan P3K khusus guru dengan jatah 1 juta guru, ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftar di tahun ini, karena pendaftaran itu akan dilaksanakan di tanggal 31 di bulan Mei ini. Oke, alur tahapan seleksi yang akan dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud, ya. Jadi setiap peserta itu harus mendaftar pada tahap ini. Kemudian kategori pendaftar apabila honor di negeri dan memiliki sertifikasi, kemudian kualifikasi linier, dan tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian honor negeri dan sertifikat atau kualifikasi linier tetapi tidak tersedia formasi di sekolahnya akan melaksanakan ujian tahap pertama, yang mana guru sekolah A mendaftar di sekolah A, guru sekolah B mendaftar di sekolah C. Nah, untuk honorer swasta dan lulusan PPG tidak diikutkan di ujian tahap pertama. Nanti akan ikut pada ujian tahap kedua. Nah, di ujian tahap kedua ini formasi tersedia yang belum terisi pada tahap pertama dan terbatas dalam suatu daerah kewenangan. Ya, jadi lintas kabupaten belum untuk tahap ujian tahap kedua. Setelah di ujian tahap 1 ada lowong atau ada kekurangan guru, maka di ujian tahap kedua barulah bisa mengisi kekurangan pada tahap pertama. Demikian pula di tahap ketiga, ujian tahap ketiga, yang mana formasi yang tersedia yang belum terisi pada tahap pertama dan tahap kedua, dan ini bisa lintas daerah. Ya, jadi cukup jelas informasi dalam alur tahapan seleksi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dan peserta itu boleh memilih lintas daerah, per kabupaten dan per provinsi. Dan formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang ditentukan oleh Kemendikbud. Adapun biaya pelaksanaan pada ujian P3K itu seluruh pelaksana ujian P3K dibiayai oleh Kemendikbud. Kemudian GTK hanya membiayai sumber daya manusia, CAT, dan UNBK. Jadi ada 7 poin: penanggung jawab dan bagatuk, pengawas, proktor utama, proktor, teknisi, panitia. Kemudian dana BOS operasional di tempat ujian dengan menggunakan dana BOS, kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Ya, seperti itu. Kemudian kita pindah pada ini.
Jadi ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK yang mana berisi tentang kualifikasi akademik, akademik dan sertifikat pendidik, yang mana di sini sudah tertera yang sesuai dengan mata pelajaran dengan kode satuan pendidikan. Jadi taruhlah contoh untuk administrasi, program studi administrasi dengan ijazah S1, ijazah D4, kode mata bidang studi, kode nama bidang studi sertifikasi 856 manajemen perkantoran, satuan pendidikan SMK, bidang studi atau mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola. Di sini sudah sangat jelas, ya. Di sini sudah mewakili semua jurusan-jurusan yang Bapak Ibu semua ampuh. Kemudian arahnya di mana mengajar, apakah ada SMA, SMP atau SMK. Ya. Jadi ketika program studi misalnya agronomi dan hortikultura, maka bidang studi yang diajarkan di SMK adalah agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Ini sudah jelas. Dan nanti kemungkinan pada saat pendaftaran akan terkoneksi langsung pada program studi yang diampu dengan satuan pendidikan dengan beberapa kode yang sudah ditentukan serta mata pelajaran yang dibawakan. Jadi ada 10.000 jurusan ya yang terkait dengan verifikasi atau linearitas jurusan yang diampu. Oke, kita bergeser lagi. Ada ini, dimana sudah dilaksanakannya rapat virtual tentang persiapan pengadaan CPNS atau CASN tahun 2021 di pemerintah daerah. Untuk PNS, pegawai negeri sipil seluruh Indonesia atau komposisi ASN sejak Desember 2020 itu ada 4.168.118 orang. Ya, dengan pembagian struktural, teknisi, dan guru serta pelaksana administrasi. Ya. Jadi pemerintah sudah memetakan mana prioritas yang dibutuhkan khususnya guru. Arah kebijakan pengadaan ASN, ya, good governance, reformasi birokrasi, sistem merit, birokrasi berkelas dunia. Jadi sudah dipetakan yang mana smart ASN itu integritas, ada jiwa nasionalisme, profesionalisme, wawasan, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Mekanisme pengadaan ASN, analisis jabatan atau analisis peluang kerja sesuai usulan kebutuhan di instansi pemerintah. Kemudian penetapan kebutuhan yang dilakukan oleh Menteri PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana itu berkaitan langsung dengan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Setelah itu dilakukan pengumuman, kemudian seleksi administrasi dilakukan oleh BKN, instansi pemerintah, dan melaksanakan seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang. Setelah itu dilakukan penetapan hasil seleksi dengan dilakukan oleh Panselnas, dan penetapan nomor induk dilakukan pula oleh BKN. Pengangkatan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Siklus perencanaan dan pengadaan ASN. Jadi
Jadi inilah siklusnya atau storyline pengusulan PPK, pengusulan formasi di Maret, namun kenyataan akan keluar di bulan Mei. Nah, ini adalah rencana ya. Progres penetapan. Jadwal kegiatan. Jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 itu sudah ditetapkan sesuai dengan yang ada pada saat ini. Jadi pengumuman seleksi tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Pendaftaran seleksi 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian masa sanggah 1 Juli sampai 11 Juli 2021. Kemudian pelaksanaan SKD CPNS, CAT BKN Juli sampai dengan September 2021. Seleksi P3K non-guru CAT BKN setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Kemudian seleksi kompetensi P3K guru KBT Kemendikbud. Tes pertama Agustus 2021, tes kedua Oktober 2021, tes ketiga Desember 2021. Pelaksanaan SKB CPNS September sampai dengan Oktober 2021. Pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021 dan penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K Desember 2021. Jadi mekanismenya itu sudah diatur oleh pemerintah daerah dan Kementerian PAN-RB, Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara. Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berpedoman pada Menteri Kesehatan. Jadwal tersebut disesuaikan bila ada perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemi. Oke, anggaran P3K sudah dialokasikan pada tahun 2021 dari pendaftaran sampai pemberkasan, ya, kemudian ditanggung oleh Kemendikbud. Informasi khusus CPNS. PPK segera melakukan pemilihan formasi khusus untuk CPNS putra-putri lulusan terbaik berpendidikan dengan ujian cum laude. Jumlah sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas, jumlah minimal 2% dari formasi diaspora sesuai kebutuhan. Tentuan CPNS paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan dibaca, dicermati ketentuan-ketentuan umum CPNS ini supaya bisa diketahui apakah memenuhi syarat untuk kita bisa melakukan pendaftaran. Ya. Nah, ketentuannya itu SKB CPNS, ya, SKD itu 40%, SKB 60%. Jadi inilah formasi khusus, ya, bisa dipelajari skenario pertama dan skenario kedua. Ketentuan umum P3K, ya. Dengan ini saya yang akan mendaftar, insyaallah. Warga negara Indonesia, ya. Paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu digunakan. Materi tes P3K ada tes kompetensi, teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ketentuan P3K guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru adalah honorer K2 sesuai database-nya K2 di BKN. Guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud
Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik, lulus pendidikan profesi guru. Tes itu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Sertifikasi pendidik dan kualitas pendidik merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Lalu tahapan seleksi dari poin 1, 2, 3, 4 ini mendaftar, semua peserta harus mendaftar di awal. Kemudian tes pertama tidak dapat melamar ke instansi lain jika formasi tersedia dan serdik atau sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika tidak tersedia, dapat melamar di formasi lain instansi tersebut. Untuk tes kedua, jika tidak lulus di tes pertama, semua berpeluang ke tes kedua, yang keempat ini. Peserta memiliki kembali formasi di instansi yang masih belum terisi. Peserta kedua dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Kemudian tes ketiga. Peserta memiliki kembali formasi yang belum terisi sesuai serdik atau kualitas yang bersangkutan. Melamar di instansi lain, diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2 dan PG3. Mengisi formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan. Jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknik P3K guru. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu memiliki poin tambah 100%. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi menjelang. Kemudian usia, poin tambah 15%. Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun. Jadi ketika Bapak dan Ibu berada pada usia di atas 35 tahun berstatus aktif sebagai guru, maka akan bertambah nilai 15%. Disabilitas memiliki poin tambah 10%. Guru honorer PHK 2 10%. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus, insya Allah. Amin. Tata cara untuk penetapan kebutuhan. Jadi tata cara untuk penetapan kebutuhan: login sebagai admin pusat kepegawaian, kemudian dokumen diunduh, kemudian penetapan CSN, buka file untuk penetapan CSN 2021. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian ketentuan-ketentuan dalam pendaftaran CSN dan P3K tahun 2021. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Semoga kita semua bisa lulus CSN dan lulus P3K. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti ke depan kita akan sharing video untuk pembelajaran persiapan belajar calon ASN dan P3K. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.